Oke, udah mulai. Oke. Udah baik. Mulai ya. Siap, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dafa Zaki Diaul Haq, NIM 119130079 dari Teknik Elektro pada mata kuliah rangkaian elektrik kelas RD. Di sini saya akan menjelaskan singularity function bersama dengan teman-teman saya ini. Yang pertama Nikosan Pratama Manurung, NIM 119130030, dan yang ketiga Afrizal Ardi Saputra, NIM 119130020. Baik, langsung aja ke materinya. Ya, Nick. Baik, semuanya. Baik, singularity function. Ini. Singularity function adalah fungsi yang tidak berkelanjutan atau memiliki turunan terputus-putus. Jadi ya putus-putus turunannya. Fungsi singularitas ini atau juga disebut fungsi switching merupakan fungsi yang sangat berguna dalam analisis sirkuit. Fungsi ini merupakan penerapan yang baik untuk sinyal switching ya, untuk switching on off yang muncul di sirkuit dalam operasi switching. Mereka sangat membantu dalam deskripsi yang rapi dan ringkas dan beberapa fenomena sirkuit. Nah, ada tiga fungsi singularitas ya yang sangat penting untuk dipahami, yaitu yang pertama ada unit step, yang kedua ada unit impulse, dan yang ketiga ada unit ramp. Nanti kita akan bahas satu persatunya. Baik, lanjut. Yang pertama unit step. Nah, dalam rumus matematika itu ada U dalam kurung T sama dengan 0 dan 1 dan apa nih, T lebih kecil dari 0 dan T lebih besar dari 0 untuk kalau inputannya 1. Fungsi unit step tidak ditentukan atau terdefinisi ketika T sama dengan 0, di mana ia berubah secara tiba-tiba dari 0 ke 1. Ini tidak berdimensi seperti fungsi matematika lainnya sebagai sinus dan kosinus. Seperti contoh di gambar 7.23 di sampingnya, menggambarkan fungsi langkah satuan. Jika perubahan mendadak terjadi pada T sama dengan T0, T awal, atau dalam kurung di mana T awal kurang dari 0, bukannya T sama dengan 0. Unit fungsi matematikanya menjadi, nah ada U universalnya di dalam kurung T dikurang T awalan 0 sama dengan 0, sama dengan T tidak sama dengan T awal, dan 1, inputannya 1, T lebih besar dari T awalnya. Ini untuk rumusnya. Dan yang nah, bisa di ini agak nggak kelihatan kok. Nah, yang sama dengan mengatakan bahwa UT tertunda dalam detik yang tadi yang ada grafik sebelumnya itu, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7,24, ini bentuk formulat A, untuk mendapatkan persamaan pada gambar 7,24 yang B. Ini cukup mengganti setiap T sebesar T dikurang T0 jika perubahan pada T sama dengan dikurang T awalan 0, fungsi langkah satuannya menjadi ini T plus T awalan sama dengan 0 T waktu ya, ini T ini itu simbolnya sekunnya waktu dikurang lebih kecil ya dari dikurang T pertama atau waktu pertama, dan apabila inputannya 1 baru T, jadi waktunya lebih besar dari T awalnya. Ini ada grafiknya yang di bawah ini. Nah, jadi untuk T awalnya itu dia ada di sumbu negatif, sumbu Y negatif. Nah, untuk artinya U waktu ini dimajukan ke detik seperti yang ditunjukkan pada gambar 7,B yang ini. Ini kita menggunakan fungsi langkah untuk mewakili perubahan tegangan yang tiba-tiba atau arus, seperti perubahan yang terjadi di sirkuit sistem kontrol dan komputer digital, misalnya tegangan. Nah, untuk masukkan switch ke tegangan, nah ini V-nya ada tegangan waktunya nih. Apabila ada 0 masuk, E-nya kecil lebih dari waktu awalnya. Dan V awalnya ini sebenarnya waktunya lebih besar dari awalnya. Nah, untuk dari rumus-rumus berikutnya dari kemarin tadi dapat dinyatakan dalam fungsi langkah satuan. Fungsi dari satuan tadi bisa dinyatakan seperti ini ya. V tegangannya waktunya dengan V awal untuk UT-nya, U universalnya, dan tegangan waktu dikurang waktu awalannya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, berikut ini akan dijelaskan dengan ini oleh Afrizal.
Unit impuls. Fungsi impuls unit T0 di semua tempat kecuali pada T0 di mana tidak ditentukan. Arus dan tegangan impulsif terjadi di rangkaian listrik sebagai akibat dari operasi switching atau sumber impulsif. Meskipun fungsi impuls unit tidak dapat digaris secara fisik, seperti sumber ideal, resistor ideal, dan lain-lain, ini adalah alat matematika yang sangat berguna. Impuls unit dapat dianggap sebagai kejutan yang diterapkan atau dihasilkan. Ini dapat divisualisasikan sebagai denyut nadi, durasi yang sangat singkat dari luas unit. Ini dapat diekspresikan secara matematis sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar tersebut, di mana menunjukkan waktu tepat sebelum dan waktu setelah pada gambar. Seperti pada di gambar sebelah kanan, pada 7.27, luas satuan dikenal sebagai kekuatan fungsi impuls ketika fungsi impuls memiliki kekuatan selain kesatuan. Luas impuls sama dengan kekuatannya, misal fungsi impuls memiliki luas 10. Pada gambar 7.28 menunjukkan fungsi impuls, dan untuk menggambarkan bagaimana fungsi impuls mempengaruhi fungsi lain, mari kita evaluasi integral tersebut. Dapat dilihat integral di bawah. Next. Di mana A kurang dari T0 kurang dari B di theta dalam kurung T min T0 kecuali di T sama dengan T0. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu fungsi diintegrasikan dengan fungsi impuls, kita memperoleh nilai fungsi pada titik di mana impuls terjadi. Ini adalah properti yang sangat berguna bagi fungsi impuls yang dikenal sebagai properti pengambilan sampel atau penyaringan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Niko. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang unit rem. Fungsi rem merupakan fungsi real unary yang grafiknya berbentuk rem. Hal ini diungkapkan dengan berbagai definisi, misalnya 0 untuk masukan negatif, keluaran sama dengan masukan untuk masukan non negatif. Istilah rem juga digunakan untuk fungsi lain yang diperoleh dengan scaling dan shifting. Jadi ini adalah garis lurus dari lereng A. Lereng A ini disebut amplitudo atau besaran fungsi rem. Jadi ini yang dinamakan dengan unit rem. Didapatkan rumus yaitu V T AT di mana T lebih besar sama dengan 0 dan 0 di mana T lebih kecil daripada 0. Kemudian fungsi rem dengan kemiringan persatuan yaitu selalu memiliki besaran 1. Jadi fungsi rem itu cuma memiliki besaran 1, hanya selalu memiliki besaran 1. Fungsi rem ini dilambangkan sebagai RT karena besaran A dari fungsi tersebut selalu 1. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. RT di mana T di mana T lebih besar sama dengan 0 dan 0 di mana T lebih kecil daripada 0. Seperti yang terlihat sebelumnya, bentuk gelombang apapun jika dikalikan dengan fungsi langkah satu pun tidak akan berubah nilainya. Oleh karena itu, fungsi rem dinyatakan sebagai RT T U T untuk T lebih besar pada 0 dan 0 di mana T lebih kecil daripada 0. Ini gambar contoh unit rem function. Garis lurus FT benar-benar ada untuk semua nilai positif dan negatif T, karena nilainya secara matematis menempati kuadran pertama dan ketiga. Praktis dalam analisis jaringan T sama dengan 0. Jadi T itu sama dengan 0. Dianggap sebagai waktu referensi. Oleh karena itu, bentuk gelombang yang ada untuk setiap T kurang dari waktu referensi, T sama dengan 0. Tidak dipertimbangkan untuk tujuan analisis jaringan. Oleh karena itu, RAM yang secara matematis di kuadran 3 untuk T lebih kecil daripada 0 harus ditekan. Fungsi langkah satuan adalah fungsi yang hanya untuk T lebih besar daripada waktu referensi. Dari gambar ini kita dapatkan besarnya itu FT sama dengan AT U kali T, di mana T U T adalah fungsi rem satuan dan A adalah kemiringan dari fungsi rem VT. Ini gambar yang kita lihat. Sudah ya? Sudah, habis. Baik, itu mungkin saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dah, matikan ini.